Bener sayang, kemarin itu aku sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang beriman, kembali bersama saya. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Pakailah maskermu, jagalah jalanmu, cuci tanganmu selalu. Kita bahagia, beriman aman imun, badan sehat bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Hong Kong ya. Kita ketemu lagi setelah tadi ada yang paling ujung itu kita dengar pesan untuk menjaga tetap kesehatan kita dari yang namanya serangan virus penyakit. Baik, ketemu dengan saya di sini biasalah Kak Novi yang selalu muncul di acara nongkrong bareng sudah bertahun-tahun, tapi lenyap juga lah Mbak. Kemudian di ujung saya seberang sana, selamat malam Kak Sam. Selamat malam Kak Novi, apa kabarnya Kak Novi? Dan selamat malam, dan juga selamat malam para pendengar nongkrong bareng yang tercinta. Iya, betul. Jadi kita di hari pertama bulan terakhir tahun 2021. Ini kan tanggal 1 Desember sekarang. Iya benar, tanggal 1 Desember. Hampir lupa. Iya, biasanya tanggung bulan kita kerjaan. Ya. Ini kalau hari biasa kalau buka cek tuh tanggal 1 Desember nih, aduh gimana ya? Nah, gajian katanya. Orang kalau habis terima gajian beda sama orang yang ngegaji orang. Iya, lupa tanggal biasanya. Kalau yang ngegaji orang itu biasanya lupa tanggal. Misalnya Kazan punya karyawan itu ngegaji, kita lupa tuh ini tanggal berapa. Tapi kalau yang nunggu itu ingat selalu ingat tanggalnya ya. Udah mulai tahun mau nutup bulan aja udah mulai nyentuhnya nyolek kan, apa kabar tuh. Artinya inget dong lu sama gua gitu ya. Iya. Kak Novi, para pendengar nongkrong bareng ya, malam ini seperti Kak Novi bilang tanggal 1 di bulan Desember ya. Ya. Betul. Bulan terakhir nih Kak Novi di tahun 2021 ya. Iya. Dan kita ada program baru Kak Novi. Ya, di minggu pertama nongkrong bareng ya para pendengar ya. Iya. Kita akan go live ke Taiwan. Wow. Kita akan go live ke Taiwan. Jadi bukannya go live ke Jakarta aja dengan Kak Novi ya nggak. Kita juga go live ke Taiwan ya. Ke Taiwan, ternyata di Taiwan ini ya nggak, Taiwannya juga banyak ya teman-teman. Dulu ada yang teman-teman nongkrong bareng juga yang sering nongkrong di Taiwan Kak Novi. Iya betul. Sering gabung juga ke kita dari Taiwan. Dan mungkin aja ya ada pendengar nongkrong bareng yang dulu bekas di Hong Kong ya, sekarang nimbrungnya di Taiwan ya. Nah, kita go live to Taiwan dengan Kak Agung. Selamat malam Kak Agung. Halo Kak Agung.
Wah, Kak Agung kayaknya handphonenya di mute. Oke. Do on hold. Kita tunggu. Kita tunggu. Kita tunggu ya. Sambil Iya. kita tunggu Kak Agung, ini handphonenya, ini IDD-nya. Halo, selamat malam. Tuh, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Kak Agung. Salam kenal Kak Novi, Kak Baik. Sep, selamat malam. Perkenalkan diri, nama saya Agung Sunarto, domisili sekarang di Taiwan. Salam kenal. Iya. Di Taiwan udah malam ya Pak ya? Sama Pak, jamnya Hong Kong sama Taiwan sama Pak. Kok sama ya? Berarti udah gelap juga di sana Kak Agung. Ya? Iya, gelapin Pak. Gelap gelita. Iya, saya senang sekali, luar biasa kita bisa gabung nih Kak Agung ya, pendengar nongkrong bareng ini sedang berada di Taiwan dan gabung ke Hong Kong. Begitupun sebaliknya nih Kak Agung ya. Siap, betul. Yes, luar biasa. Ini happy banget walaupun kita hanya melalui keajaiban teknologi internet lah ya, katakanlah seperti itu ya. Betul Kak Agung. Oke. Iya, jadi tadi Kak Agung memperkenalkan diri sedikit sebagai di Taiwan nih punya program acara apa nih Kak Agung? Nah, kalau kita di Taiwan ini kita memang ada beberapa acara ini ya, radio itu baru bahasa Indonesia. Jadi total tuh ada 3 sampai 4 acara stasiun yang kalau bahasa Indonesia itu yang setiap hari itu ada juga yang 1 minggu sekali. Nah, saya bawa itu 1 minggu sekali. Nah, ada 2 acara gitu. Terus itu kita ngulik ngebahas banyak soal informasi naker, soal kasus, soal ya banyak deh Pak, gitulah ceritanya. Hampir mirip Kak Agung sama yang dilakukan oleh program nongkrong bareng ya. Jadi selain entertainment kita juga menyiarkan atau memberikan informasi terkini tentang berbagai hal yang menyangkut ke kegiatan ataupun apa yang sedang trendy dan hal-hal yang menarik bagi PMI. Sebenarnya saya tertarik berapa banyak nih jumlah PMI yang ada kalau dibanding di Hong Kong kan itu termasuk banyak nih Kak Agung ya, artinya ratusan ribu begitu. Sampai ratusan ribu juga di Taiwan? Kalau di Taiwan itu kayaknya sih ya, saya lupa angka tepatnya ya, tapi antara 200 sampai 300 ribu lah. Iya. Walah, lebih banyak gitu. Banyak Pak. makanya tapi karena kan ini kan pulau kan lebih besar daripada Hong Kong ya. Jadi teman-teman itu tersebar dari Taipei sampai Kaohsiung nih. Kalau Kak Novi pernah atau pulau Taiwan tuh kayak pisang bentuknya gitu Kak. Kalau teman-teman itu ngumpul biasanya itu ya kota-kota besar, Taipei, Taichung, Kaohsiung gitu Kak. Gitu. Itu saya sering dengar ya, kayak Kaohsiung, kemudian apalagi Taipei ya. Betul. Pulau kan lebih besar daripada Hong Kong. Di Hong Kong kurang lebih teman-teman cuman beberapa lokasi Kowloon dan Hong Kong side misalnya ya. Jadi kalau di Pulau Taiwan tuh pusatnya cuma di Victory Park yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kalau kita nih istilahnya sekarang PMI ya, Kaohsiung gitu Kak. Gitu. Ya, kayak itu saya sering dengar ya. Ini Kaohsiung, kemudian apalagi Taipei ya. Betul. Pulau kan lebih besar daripada Hong Kong kurang lebih teman-teman cuman beberapa lokasi Kowloon dan Hong Kong side misalnya. Jadi kalau di Pulau pusatnya cuma di Victoria. Sebelum udara saya bilang tadi Kasem bilang bukan saya sekarang kan kekenyangan jadi ya gitu-gitu terus ya kan. Saya balas lagi, saya tadi kondangan tapi nggak ikut, pulangnya kan dibawain bekal, datang bekal ya kan. Begitu saya buka isinya ada ayam kecap ya mantep lah, terus ada bandeng pedesin sama jengkol.
Saya itu seumur yang di Taiwan bisa pada ngiler nih denger cerita makanan. saya percaya, tapi jengkol saya nggak dapet deh. Kayak masih masuk. Iya. Tapi Kak, ini sebenarnya Hmm. di Taiwan ini banyak teman-teman itu ini udah mulai kreatif. Ada yang bawa ini sekedar sekalian ini sharing sebenarnya nggak boleh ya. Tapi ada aja yang berhasil tuh bawa bibitnya jengkol ditanam di Taiwan, Kak. Wih, hebat bener. Jadi sekarang di Taiwan tuh nyari jengkol gampang gitu loh. Baunya sama nggak? Saya lebih bau lagi, jangan-jangan. Iya. Kak Anton, baunya sama nggak baunya? Agung. Untung aja saya nggak makan jengkol, Kak. Jadi saya kurang tahu nih bawa jengkol bener apa enggak. Tapi begini Kak Agung, kita misalnya di sebuah tempat di warteg ya, saya jarak agak jauh. Yang sebelah makan jengkol itu dia ngomong saya melengos. Bau Bukan kan? ya. Deres baunya. Ya, senang sekali nih Kak Agung ya, kita bisa udah lama. Jadi sudah beberapa bulan acara ini dimulai, sebenarnya ini dari awal November. Tapi Kak Son selalu menceritakan tentang bagaimana Kak Agung ya yang punya. Saya bisa mengatakan Anda seorang YouTuber, vlogger atau broadcaster atau tiga-tiganya nih, Kak Agung. YouTuber belum ya, Kak, baru mulai juga. Kawan itu saya tidak aktif. Ya ini mungkin karena ya. Jadi banyakkan tuh kepada Facebooker karena kan semenjak Facebook itu ada fitur live itu kan saya mulai pakai di radio ya. Boleh dibilang saya orang pertama lah yang pakai fitur live-nya untuk di kalangan broadcaster atau radio gitu. Jadi memang lebih banyak itu gitu. Jadi Kak Novi, Kak Agung ini pinter, ya nggak? Ya pinter dia ke YouTube, dia punya follower berapa? 200.000 ya? Ya, alhamdulillah Pak, masih banyak yang mau follow Pak. Tuh, masih bertambah. Ya, yang dari Hong Kong kalau mau follow Kak Agung boleh ya. Kak Agung tahun berapa nih awal ngerintisnya kegiatan Anda di sosial media? Ngerintis Facebook itu saya dari tahun 2008 itu lalu karena dia ada fitur live, waktu itu kan baru mulai tuh ya live ya, ada Bigo, ada Facebook. Nah itu Bigo saya sempat main tuh, sempat ikutan. Nah, main lama-lama Facebook ikut, wah udah saya beralih ke Facebook karena memang trafficnya di mana-mana ya ada traffic ya kita ke sana kan. Jadi juga kebetulan memang saat itu kan lagi transisi orang dari denger radio mulai pindah denger lewat atau nonton lewat Facebook gitu loh. Facebook. Ya, jadi mereka tuh senang kali. Jadi gini Kak, dulu saya tuh pernah ini sedikit cerita nih ya. Iya. Saya betulnya tolong dikat nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masih banyak waktu. Jadi saya lucu nih. Saya sempat dulu ya ada pendengar kan dulu kan kalau denger radio kayak kita gini kan cuma denger suara itu Kak. Jadi tuh banyak yang bilang kirim surat ke radio, dia tulis ini Kak Agung ini pasti orangnya ini jangan disomasi ya. Dia bilang katanya nih Kak Agung pasti orangnya besar, perutnya gendut, lebar, hitam berkumis. Itu udah prototype itu. Itu mungkin karena dulu nih mungkin yang tulis surat sering dengar RRI kali ya. Jangan Pak Sambas. Iya. Jadi saya bilang wah itu juga nih ada gini. Tapi saya ingat ya nih karena kan memang dulu waktu saya kecil tuh saya memang punya cita-cita mau jadi membawa acara radio sebetulnya gitu. Oh, sudah punya angan-angan untuk jadi broadcaster. Tuhan itu dapatnya tuh di Taiwan gitu. Oke. Sebentar Kak Sam ada pendengar yang gabung nih Mia di Fanling. Iya. Selamat malam Mia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nongkrong bareng, jumpa lagi ya sekarang. Wih. Kangen. Mia typo. Udah berapa tahun? Iya, Kak. Gimana? Apa kabar? Nomornya kerisut.
Iya. Lihat Ya Agung. gini, halo, assalamualaikum untuk Kak Agung yang berada di Taiwan ya. Salam kenal. Ya, salam kenal balik. Macam mana di Taiwan para TKI-nya atau masa pandemi ini? Apakah mereka baik-baik aja? Apa baik-baik apa ya? Gimana gitu? Apa seperti yang di Hong Kong gini? Kalau Taiwan tuh masih heboh semenjak ada TikTok. Ya, oh TikTok. Ya, Kalau di Hong Kong bukan TikToknya yang keren, lagian kalau di Hong Kong. Star Maker. Star Maker ya? Oh, Iya. ya. Ada persoalan di Star Maker. Jadi bisa terjadi perselingkuhan ya, Kak Agung. Ini kalau orang-orang ya tadi dia sendiri yang cerita ke saya. Atau mereka terjun ke gambling, main judi sampai besar-besaran. Ya, jadi itu dampak negatif dari apa namanya sebuah aplikasi sosial media. Iya, Mia. Mungkin cerita. Iya betul. Oke, saya cerita sedikit ya. Saya di Star Maker udah 1 tahun. Dulunya cuma saya masuk itu nggak ikutin semuanya yang berada di Star Maker, cuma nyanyi, habis unggah lagu, kembali lagi gitu ya, tutup akun, gitu, tutup apa Star Maker-nya gitu aja. Tapi kalau saya masuk ke suatu keluarga ya atau farm gitu ya, jadi di situ kita ditarik gitu untuk nyanyi biar nggak kemana-mana gitu ya, punya ruang sendiri gitu untuk menyanyi gitu, dan di situ kita disawer gitu. Jadi kita kalau dari awal itu kita dibodohin gitu. Seperti Karena terus terang dibodohin betul. Kalau saya nggak paham apa itu Star Maker, akhirnya mereka menganjurkan kita untuk beli koin ya lewat itu aplikasi Google Wallet itu. Nah di situ saya dibohongin, gimana cara bohongin kita? Kita harus membantu keluarga kita untuk menggunakan level kita agar tinggi. Itu kita harus beri koin, lemparin yang nyanyi gitu ya, nyawer lah kalau bahasa kerennya ya, nyawer itu sampai saya itu 2 jam menghabiskan $200 untuk beli koin. Kita dapat 1.500 koin untuk nyawer. Nah di situ ternyata kita dibohongi kalau kita tadi dapat hadiah ya, itu hadiah dari Star Maker. Iya. Ternyata itu loh. Oh. Yang dapat kaptennya itu, ownernya aja yang dapat itu apa gitu ya. Rugi ya. Jadi bilangin ke emak-emak pengikut Star Maker bahwa kamu di Taiwan itu punya program ya. Apa programnya? Di Facebook apa di YouTube? Kak Agung dua-duanya ya? Halo? Ya, Kak Agung. Saya ini lebih kebanyakan di dua-duanya ada sih ya, YouTube sama di Facebook juga ada sih. Tapi di Facebook kayaknya lebih banyak ya, paling banyak ya. Ya, Facebook paling banyak 200-an ribu. Kalau YouTube saya baru mulai baru 5.000 lah. Gitu. Kalau saya follower saya udah kalau di Star Maker udah 2.500 gitu follower saya. Oh, itu makanya bagi-bagi kasih tahu ke orang followernya Mia bahwa ada program Agung, bahwa ada nongkrong bareng, ya kan? Iya, betul sekali. Iya. Kita kan apa namanya konten atau isi-isi seperti Kak Agung, saya yakin itu isi-isinya penuh dengan yang adat manfaat untuk PNI. Selain apa yang sifat hiburan. Betul. Ya karena gini loh, kenapa mereka terjun ke Star Maker ya enggak? Karena ada satu hiburan yang sekarang itu ya seperti dulu masih ada radio kita dengerin atau apa gitu ya. Tapi di Facebook pun sudah membosankan. Saya tanya-tanya mengapa mereka nggak sekarang aktif di Facebook atau apa? Dia udah bosan gitu loh di Facebook. Aja juga gitu-gitu aja gitu. Akhirnya mereka lebih senang kita nyanyi lah. Lepas itu di situ banyak game lah gitu, banyak game-game, walaupun nggak mesti harus ikut ya di game-game itu, jangan jangan terprovokasi. nggak usah
karena Kak Nah, Agung itulah. akan bikin lomba karaoke lewat Bener nih. Ya kan siap nih. habis bulan puasa kita bikin ya Kak Agung ya, Iya. peserta Taiwan dan peserta dari Hong Kong kita audiensi dulu ya, kira-kira kalau dia nyanyi ke kiri musiknya ke kanan nggak mungkin ya, hancur itu. Atau kita bikin yang paling rusak kuping itu dia pemenang. Jadi jangan dengar nongkrong bareng, jangan bosan lari ke hal-hal negatif seperti yang tadi cerita. Betul sekali. Ya. Dia akan bikin Harap program. berikan gini ya, di nongkrong bareng membangkitkan lagi kita motivasi untuk pulang ke Indonesia, karena kita nggak selamanya lagi, kita pun udah seumuran ibu-ibu ini apa sih itu ya, jadi cepat-cepat kita harus kembali untuk di pulang Indonesia gitu nantinya gitu, jangan terpengaruh hal yang semakin ke depan itu informasi semakin menggila lah kalau menurut saya gitu. Iya. Kalau Kak Agung dari Taiwan itu lalu lintas pekerja migran pulang pergi itu Kak Agung pernah tahu nggak bagaimana ada seperti apa yang terjadi di Taiwan, Kak Agung? Jadi kalau di Taiwan itu kan memang mentok-mentok itu cuma 14 tahun ya. Kalau untuk yang pekerja rumah tangga itu 12 tahun, lalu boleh tambah lagi 2 tahun. Mentok 14 tahun. Tapi kalau teman-teman yang di pabrik itu mentok cuma 12 tahun. Nah, jadi 12 tahun udah harus pulang ke Indonesia ya. Ya, harus pulang ke Indonesia. Nah, itu biasanya kawan-kawan yang di Taiwan itu sebelum pandemi 3 tahun sekali pulang. Biasa gitu. Oke, tapi kalau karena pandemi ini, nah pemerintah Taiwan kan kelabakan nih, ternyata kok semuanya pada pulang, banyak yang pulang nggak bisa balik lagi. Jadi orang baru nggak masuk, jadi mau nggak mau mereka bikin kebijakan, ya udah gini aja deh. Selama masa pandemi ini, yang kontraknya udah habis 3 tahun, boleh nggak pulang, perpanjang di Taiwan. Gitu. Oh. Iya. Aduh, saya kurang ngerti. Perpanjang itu memang harus pulang ya ke agensi ya? Dulu harus pulang dulu, tapi sekarang boleh nggak pulang. Bisa aja gitu ya? Iya, tinggal perpanjang, tinggal tekan kontrak. Yang perpanjang. Dia punya izin tinggalnya tadi diperpanjang di sini, gitu. Betul. Gitu. Ada seperti saya. Nah, tapi sekarang ini lagi sini teman-teman yang di Taiwan ini, anak-anak orang Indonesia nih pada bilang belajar dong sama Hong Kong, Taiwan biar bisa seumur hidup. Jadi nggak dibatasin. Terus kadang saya ledekin, nanti tua di sini dong. Iya betul. Ini Taiwan nih. Makin lama. Ya sama, di Hong Kong 98. 98. Iya. Berapa tahun? Januari 98. Iya, masih di Hong Kong. Ya Tuhan. 20 tahun. Tuhan dia. Cucunya udah berapa nih kami ya? belum punya cucu, Pak. Dekat, masih anaknya masih kecil. Iya, masih SMP anaknya. Jadi itu dia bilang kan bisa bilang ya terlambat lah, udah di usia segitu masih punya anak. Ya. Oke. Tapi ngomongin Hong Kong, tadi kan ngomongin karaoke. Nih saya ini ada teman satu, dulu dia tuh kerja di Taiwan, namanya Suci Suryati. Pernah denger nggak? Suci Suryati. Nah, dia ini penyanyi. Mungkin Kasam yang tahu. Ini penyanyi di Taiwan itu dia sering dapat kalau dia kali lomba nyanyi tuh suaranya tuh selalu dapat hadiah, Pak. Menang terus. Taiwan Agung. Iya, dulu PMI Taiwan, sekarang dia kerja di Hong Kong. Nah, suaminya masih kerja di Taiwan. Nanti saya share deh. Oke, boleh. Oke. Dia bilang tuh suaranya bagus, Pak. Beneran bagus. Menarik. Iya, kemarin dia baru nyanyi di mana nih ya? Di acara apa nih?
di pinggir jalan kayaknya deh bentar. Masa di pinggir Di jalan? bawah jembatan. Ya karena di Hong Kong itu banyak event-event sekarang tuh anak-anak kalau Iya, bikin dia bilang apa katanya gitu. pentas angklung. Ada ya berapa hari ini ya? Ada. Nah, dia nyanyi Nanti di aku situ tuh. tanyakan temanku yang nanti kemarin tuh dengar saya. Iya, pentas angklung tuh nyanyi tuh di situ tuh. Kalau cuma satu ya, dia Fanling. Kayaknya ada sekelompok pemain angklung yang indah-indah juga itu Agung di Hong Kong ya. Jadi iya tadi saya singgung sedikit bagaimana kita supaya teman-teman menghilangkan rasa bosan karena dampak dari COVID ya. Apalagi sekarang COVID ada yang baru ini. Kita punya program yang berisi tentang apa gitu kan, dan berhubungan sama dengan entertainment, hiburan yang dibutuhkan kan intinya itu ya. Betul nggak tuh saya ya? Betul, karena kita mau libur pun nggak bisa sebebas dulu lagi. Kita apalagi sekarang Hong Kong ada variasi COVID yang baru, itu kita lebih ketat lagi. Kemarin udah ada pelonggaran, tapi sekarang ketat lagi gitu ya. Masih harus hati-hati lagi gitu. Jadi satu-satunya hiburan dimohon deh nanti di nongkrong bareng kita sebarkan gitu anak-anak biar nggak jenuh atau apa ya, atau mengalihkan kegiatan mereka dia senggang itu dengan kebaikan gitu. Jangan sampai menyalahgunakan suatu aplikasi hanya untuk senang sesaat gitu ya, menghabiskan uang kita kerja gitu. Terus memang ya. Terima kasih Kak Sam. Itu dari informasi dari saya, dari teman lama di nongkrong bareng. Suatu saat ada cerita baru saya sampaikan lah. Nongkrong bareng. Terima kasih. Terima kasih. Oke Kak Agung, terima kasih informasinya. Mohon nanti dengan di nongkrong bareng ya dari Taiwan. Ditunggu gitu selalu dari nongkrong bareng di Hong Kong. Terima kasih semuanya. Kak Novi, Kak Sam, sukses selalu dan nongkrong bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu juga nih ya. Mia typo tadi di typo, sekarang di Fanling. Ya enggak? Tapi sekarang di Hong Kong nih soal varian baru nih gimana nih? Wah, lebih ketat lagi Kak Agung. Ya enggak? Iya, untuk itu saya masuk ke sebuah rangkaian berita ya. Iya, Kak Novi. Rangkaian berita terkini yang biasanya kita katakan ini bikini ya, berita terkini. Itu biasa bikini dipakai oleh wanita di pinggir pantai. Ya. Dan musim panas. Kalau musim dingin repot mereka. Dinginan ya. Oke, jadi, lanjut dengan berita bikininya. Iya. Baik, saatnya untuk berita terkini nongkrong bareng saat ini. Pemerintah menerbitkan aturan yang melarang kegiatan masyarakat di masa libur Natal Tahun Baru atau Nataru. Larangan cuti selama periode libur Nataru bagi pekerja ASN, TNI, Polri, BUMN, dan karyawan swasta. Himbauan bagi warga masyarakat dan perantau untuk tidak mudik pada saat libur Nataru. Himbauan agar masyarakat tidak bepergian dan tidak pulang kampung jika tidak ada tujuan penting atau mendesak. Pengetatan pada arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia, sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru, demi mencegah penyebaran COVID-19 termasuk varian baru Omikron yang saat ini jadi sorotan seluruh dunia. Berita selanjutnya, pemerintah tidak mengizinkan grup musik asal Korea Selatan Bangtan Boys atau BTS masuk wilayah Indonesia jika tidak mematuhi aturan karantina. BTS berencana menggelar konser musik di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmizi meminta BTS mematuhi aturan karantina bila memasuki wilayah Indonesia. Masa karantina pelaku perjalanan internasional sudah diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19
tentang protokol kesehatan perjalanan internasional ya. Dalam aturan ini, pelaku perjalanan internasional baik WNA maupun WNI yang tidak memiliki riwayat bepergian ke 11 negara sudah mendeteksi varian Omikron dalam 14 hari terakhir wajib menjalani karantina. Ini yang lagi ngomong karantina nih. Ya, kan? Ya, jadi wajib menjalani karantina selama 7 hari. Oke, itu berita tentang varian Omikron yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan untuk di karantina selama 7 hari sampai dengan 14 hari, terutama dari luar Indonesia itu 11 negara yang kedatangannya ditutup sementara, termasuk Hong Kong ini ya. Thailand enggak justru. Afrika Selatan, Botswana, Lesotho ya, dan Mozambik, Malawi, Zambia ini kebanyakan dari Afrika menjalani karantina 7 hari. Oke, itu ya berita terkini nongkrong bareng untuk hari pertama di bulan Desember tahun 2021. Iya, karena Kembali ke dan ke Agung yang ada di Hong Kong. Mia, tolong diputus itu line-nya ya. Mia siapa itu? Mia typo. Mia typo. Ditutup. Mia. Lupa dimatiin sama dia. Lupa dimatiin. Karena kita gak buat WA, jadi dia harus yang off itu dari yang kita hubungi, ya kan? Mia, Mia, sekarang namanya. Iya. Bu, ada yang Bu, HP-nya Bu. Oke, kita ngobrol lagi dengan Kak Agung, ya nggak? Sekarang saya mau tanya Kak Agung, itu sekarang tenaga kerja Indonesia apa boleh masuk ke Taiwan lagi? Nah, ini bikini dari Taiwan ini. Nah, bikini dari Taiwan. Iya. Bikini dari Taiwan biasanya seksi-seksi loh. Tadi kan bikini dari Hong Kong ya. Iya. Dari Taiwan. Jadi sekarang ini untuk Taiwan sendiri kan memang sudah membuka penerbangan pekerja migran Indonesia ke Taiwan. Tapi sebetulnya ini adalah program khusus. Jadi bukan terbuka untuk seluruh warga negara asing untuk terhadap kedatangan WNA. Jadi untuk program program pekerja migran asing ini pertama itu adalah untuk Indonesia, dan dihitung dari bulan tahun lalu ya, di tahun lalu itu sudah tutup hampir 10 bulan baru dibuka kembali gitu. Nah ini dibuka itu karena memang permintaan dalam negeri itu kan cukup tinggi dan juga desakan dari para calon para majikan di Taiwan. Karena untuk pekerja migran Indonesia itu 85% sampai 90% itu didominasi adalah merawat orang tua. Merawat orang tua? Iya, jadi kalau misalkan kondisi pasien ataupun juga orang tua ini dalam tanda kutip itu sakit, susah untuk jalan sendiri, itu jadi beban buat keluarga di majikan ini atau pengguna jasa dari pekerja migran ini. Nah, sampai saat ini itu ruangan untuk karantina. Nah, itu ada 1.700 kamar. Oke. Nah, 1.700 kamar ini sudah dibuka slotnya, dan maksimum itu menurut perhitungan asap dari roughly dari tenaga Taiwan Swimming Zone itu bisa mencapai sampai dengan 14 Februari itu diperkirakan bisa menampung 2.500 orang, karena kan ada keluar masuk. Ya, nah kenapa sampai dengan 14 Februari itu karena disebabkan kalau di Taiwan itu kan memiliki hari Imlek ya. Jadi
untuk slotnya ini setelah batas waktu itu akan disisihkan buat warga Taiwan dulu. Oke, jadi warga Taiwan prioritaskan ya. Iya, betul. Jadi nanti begitu di Imlek, nanti penerbangan dari India akan dihentikan dulu, tapi nanti dalam wacana, karena juga akan dilihat apakah yang dari luar negeri, orang-orang Taiwan pulang kampung ini, apakah jumlahnya banyak atau jumlahnya malah sedikit, karena kan pulang ke Taiwan mereka harus di karantina 21 plus 7. Nanti dia kembali ke negara tempat dia ditempatkan di luar negeri itu harus dikarantina lagi. Oh wow. Kan itulah Karantina terus. pulang kampung gitu kira-kira. Ada Kung sama Nina, ya silakan. Coba Kapten. Kanovi sebentar. Kak Agung, itu di Taiwan dibatasi nggak sehari berapa gitu yang boleh tenaga kerja asing boleh masuk ke Taiwan? Oh, pada prinsipnya nggak dibatasi. Oh. Ya, ini hanya ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengguna jasa PMI majikan di sini, yaitu misalkan dia itu harus menyediakan asuransi COVID. Jadi Taiwan ini ada namanya asuransi COVID, itu baru diloloskan kemarin hari Rabu yang lalu. Kalau nggak salah Rabu yang lalu itu, jadi si majikan harus beli asuransi. Kalau dirupiahkan itu itunya kurang lebih 600.000. Nah itu tanggungannya bisa mencapai kalau dirupiahkan, bentar ya, ini kalkulator. Kurang lebih 250 juta gitu. Oh, coverage-nya ya. Iya, coverage-nya. Ini lumayan. Nah, itu satu. Yang kedua, ya tergantung coverage-nya itu tersedia atau enggak, cukup atau enggak. Gitu. Oke. Kalau Hong Kong dibatasi 50 satu hari. Di Hong Kong. Halo? Iya, Kapten. 50 aja, Pak. Iya, 50 per hari. Oke. Lebih sedikit ya? Iya, lebih sedikit. Betul. Jelas ya. Iya. Iya, saya ada di acara ini tergabung dengan 2 perempuan lagi nih, dikeroyok Kak Agung. Halo Ibu. Halo, assalamualaikum. Halo Nia. Halo, assalamualaikum. Mama Mia, apa kabar Mama Mia? Langsung aja deh, ada Kak Agung ya. Alhamdulillah baik. Jadi ada Kak Agung ini, beliau ini seorang vlogger, terus YouTuber, Facebooker, entrepreneur. Keren. Masya Allah. Semuanya komplit aja. Ada satu lagi, Pak. yang suka muter-muter. Apa tuh muter-muter? Kan tadi ada YouTuber, ada Facebooker, ada apa-apa. Yang suka muter-muter juga, Pak. Agung. Itu dengan tahu tuh. Salah. Iya, Kak. Ya, Mbak Ipung dulu. Dikunya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Salam kenal Pak Agung. Salam kenal balik. Iya, ini dari Hong Kong. Mudah-mudahan di Taiwan sejuk-sejuk sadu ya. Di sini soalnya sejuk sadu di sini. Dingin. Sejuk-sejuk. Dingin. Di Hong Kong ini hari 15. 15. Sama. Iya. Jawab dulu itu tadi apa itu? Muter-muter. Oh, berarti itu kabar gak? Kalau saya kabarnya kan seger buger anti dokter tambah bundar kayak doser. Akun dari saya kayak ikan tongkol kan? ikan saya lupa deh.
Iya, siap ya. Nih, Tambah bundir itu namanya tambah seger. Iya. Makanya kalau dari kelihatan udah jauh gitu. Itu lemper apa orang kayak gitu. Mbak Ipung, Mbak Ipung, Yes. kamu Iya, nggak Kak. kamu nggak mau ke Taiwan? Kepingin sih jalan-jalan. Agung. Udah kelamaan di Hong Kong, jadi sekarang ke Taiwan gitu. Kepingin ke Taiwan, kepingin. Tapi jalan-jalan aja dah, jangan kerja dong. Oh, Kerjanya cukup di sini aja. Iya, Kak. Udah berapa lama di Hong Kong? Di sini lumayan lama, Pak. berapa lumayan lama? Lumayan. Sebutin dong. 10 Iya. 10 tahun. 10 tahun lebih. Lebih, wow. Pokoknya Iya. dari remaja sampai dewasa gitu. Bukan gitu, Mama Mia. Dari seorang ibu. Mama Mia. Jadi Mama Mia. Dari seorang ibu, dari seorang istri, sampai dari seorang janda, sampai dari seorang nenek. Udah. Kita ke Hong Kong aja. Tapi saya senang. Artinya nih Pak, Kak Sam nanti ini saya nih kalau ke Hong Kong tinggal nyari Kak Sam aja nih bisa ngumpul sama teman-teman nih. Itu Jadi makanya jangan terputar. hanya. oh, Siapa? Jadi udah pasti itu Pak Agung. Mau cari yang kayak apa pasti ketemu kalau di Hong Kong. Mama Mia. Cari yang pirang-pirang ada nggak? Ada yang pirang, yang blue. Ayo, perlu ketemu ngomongnya nggak bisa pelan. Ceng. Terus. Kak Novik, soalnya saya dari kiri ke kanan sekarang ini. Hotspot gue lagi lemot. Aduh, seru. Jadi kalau di Hong Kong saya pernah mengalami sendiri bagaimana sebetulnya kegiatan terus acara radio mamanya ketawamu. Apalagi nih yang namanya Mama, wih, udah ngkot dah, Agung udah kita udah nggak bisa ngelawan nih. Iya. Tapi tadi tertarik dengan apa yang dikatakan Kak Agung. Apa sih yang muter-muter vlogger, youtuber, entrepreneur, Facebooker, satu lagi apa tuh muter-muter Kak Agung? Muter-muter karena kan saya ini kan karena juga udah lama di Taiwan. Kalau tadi Kakak Mia tuh apa namanya dari tahun 98, saya tuh dari 95 di Taiwan. Jadi saya sama tahun 95 apa datang ke Taiwan itu untuk kuliah. Jadi udah ngerti Taiwan, muter-muter karena sekarang ini banyak ada beberapa pemerintah daerah itu misalkan kayak CAI sama Taipei City itu ngundang saya untuk bantu mereka jual jual wisata Taiwan gitu loh. Produk wisata ya. Iya. Anda Kenapa? Makanya saya bilang bicara kan tentang tenaga kerja. iya. Gitu. Kak Agung, sebenarnya kalau di Taiwan itu ada tadi menyangkut pemerintahan ya. Itu pemerintahan itu yang mengurus PMI atau buruh migran atau TKI Indonesia itu kalau di Hong Kong kan hampir itu di depan konsulat perpanjang paspor, ada yang paspornya hilang. Kalau di Taiwan siapa yang ngurusin nih? Apa sama ada konsulat kita? Biasanya ada agensi itu dibawa ke, kalau kita di sini bukan konsulat, namanya adalah Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia. Gitu. Disingkat KDEI, bukan KDI ya, KDEI. Ada Jadi E-nya. Kadin ya? Bukan. Iya, Kak. Bukan, Oh, bukan. KDEI. Katanya. Bukan Kadin, namanya KDEI. Kalau Kadin itu lebih kepada kamar dagang ya, ini bukan. Dia nggak ada Kadin kamar. kamar dagang. Ya nggak ada kamar sih, ya, ada juga kantor doang ya. Nggak ada kamar. Itu biasanya juga memang gitu, Kak. Jadi memang tuh kalau sore gitu, itu mereka juga ngantri bikin paspor, perpanjang paspor, gitu. Aneka ragam, Kak, masalah di sini juga sih. Oh. Iya. Kak Novi, Kak Agung di Taiwan itu ada cowok nggak yang kerja? Oh ada. Tadi kan saya bilang 85 sampai 90% itu kan kerja rumah tangga ya. Iya. Nah, itu yang di pabrik itu kebanyakan pria biasanya. Gitu. Jadi kira-kira berapa? 20%?
Ya 10 sampai 15% lah Pak. Gitu. Oh, waduh, Kak Novi boleh melamar tuh. Saya akan berangkat. Saya berangkat. Kalau you ke Taiwan, ya nggak kerja di Taiwan, you bisa ngegandeng cewek, ya nggak, atau PMI, ya nggak? Jadi ada 3 atau 4 ya. Dari kiri ke kanan nggak? Iya, dari kiri ke kanan lagi. Kronis. Iya. Ibu mau nanya apa lagi sama Kak Agung? Saya mau nanya Kak Agung. Tadi mungkin udah ditanya, tapi saya nggak kedengeran. Ya, Kak Agung, di Taiwan itu udah dibuka lagi untuk migrant worker belum sih? Oh sudah. Cuman jadi gini, ceritanya kan gini apa? Dulu itu sebelum ditutup ya, karena gara-gara Indonesia tuh gejolak pandeminya banyak, itu tahun lalu bulan 12 itu sebetulnya udah ada teman-teman yang udah dapat visa, jadi visanya udah turun. Cuman karena penerbangan di Taiwan itu di stop ya untuk sementara, jadi mereka nggak jadi berangkat nih. Baru kemarin dari tanggal 11 November ya, pas hari 11 November tuh pas tuh hari single day kan ya, itu dibuka boleh masuk nih. Nah tapi mendahulukan buat orang-orang yang sudah mendapatkan visa dan si majikannya masih mau merekrut orang ini gitu. Jadi yang sekarang soalnya yang terbang yang sudah sampai di Taiwan itu mereka sudah punya visa. Nah yang belum dapat visa harus ngantri gitu. Jadi pokoknya tenaga kerja pabrik kayak pabrik kayak semua sebenarnya sudah dibuka ya Kak. Cuman antri karena visanya belum dapat. Iya, gitu. Betul. Iya, karena kendala di sini juga penerbangan repot. Tapi paling enggak itu harus menunjukkan kartu vaksin kedua ya, yang mungkin sudah aplikasi Peduli Lindungi atau di handphone, sertifikatnya itu harus ditunjukin dan sesuai sama NIK, udah dapat numbernya. Itu nggak bisa di Indonesia. Agung ya, dunia dan Ipung, kasihan dan semua. Seperti itu, mau keluar negeri pun ya, lagi yang masuk ya, harus karantina sekarang 7 hari. Kalau yang dari beberapa negara sampai 14 hari loh ya. Jadi memang nggak selancar seperti itu karena libur Nataru tadi susah sekarang ya. Berbaris. Sebenarnya nggak perlu khawatir kalau kita sudah punya sertifikat tersebut, kemudian masih di rapid antigen seperti itu. Halo Ipung, masih ada di line kita, Ipung? Iya Kak, siap monitor. Oke, go ahead, silakan. Mungkin saya mau nanya tentang teman-teman di Taiwan ya. Mungkin Pak Agung banyak mengetahui bagaimana teman-teman di Taiwan. Yang ingin saya tanyakan, Pak, di sana itu hari liburnya teman-teman itu dalam 1 bulan berapa kali, Pak? Nah, biasanya ini kalau di Taiwan itu libur seminggu. Aturannya sih ya, aturannya di surat kontrak kerja tuh seminggu libur sehari. Terserah mau hari-hari apa. Nah, tapi di Taiwan itu karena dari dulu itu memang sudah dididik ya sama agensi di sini bahwa udah jangan libur, cari duit aja biar hari Minggu dapat lembur. Jadi dari dulu tuh diajarin anak-anak itu bahwa udah nggak usah libur biar bisa cuan dapat uang lembur di hari Minggu. Itu yang pertama. Yang kedua, dan memang orang Taiwan ini kebanyakan orang tuanya itu tinggal sendiri, jadi jauh dari anaknya. Mungkin anaknya di Taipei, orang tuanya tinggalnya di gunung atau di pedesaan, di kampung gitu. Nah, jadi karena orang tuanya nggak bisa ditinggal, itu banyak teman-teman tuh nggak bisa libur gitu. Nah, ini memang judul aja masih jadi dilema ya, bahwa ini teman-teman pengen libur tapi nggak bisa libur pengen sebulan sekali takut lah atau gimana gitu.
Tapi kalau ketentuan Oh, hukum gitu. tetap 1 minggu sekali, tapi tidak diharuskan libur. Jadi boleh diganti dengan uang. Kalau di Hong Kong Iya, ini harus kan? kalau di Hong Kong itu setiap 1 minggu ada 1 kali holiday-nya. Terus biasanya kalau teman-teman nggak ambil job holiday juga boleh dikasih uang diganti, ada uang pengganti kayak gitu. Tapi kalau teman-teman saya ini kan kebanyakan juga lumayan banyak yang dari Taiwan ke sini kan. Itu kebanyakan teman-teman yang dari job dari Taiwan itu kebanyakan kalau di sini tuh justru memilih jaga lansia, jaga orang tua kayak gitu. Saya tanya kenapa mesti pilih yang jaga orang tua, katanya pengalaman di sana gitu. Dan kebanyakan teman-teman ini yang memilih job yang di Hong Kong jaga orang tua itu Pak, teman. Ya. Halo. Oke. Ini Mbak Ipung. Putus. sinyal kita Signalnya agak ruwet. Iya, tadi kedinginan, kabelnya kedinginan. benar. Sinyalnya ngambek. Saya ketemu Pak Agung. Tapi alhamdulillah masih bisa. Ipung masih ada ya? Ipung kayaknya udah nggak ada. Oke. Iya Kak Agung, jadi kita mendekati beberapa saat. Luka kok saya mati. Tadi dari saya terus Kak Agung, Mbak Ipung tadi apa sedikit mungkin singkat padat jelas. Iya, ya itu saya kan tadi Pak Agung nanya kalau di Hongkong bagaimana holiday-nya. Holiday-nya di Hongkong satu minggu 1 kali hari Minggu. Tapi ya itu tadi saya cerita teman-teman yang dari Taiwan yang itu teman-teman punya seperti itu, memilih job yang menggunakan bahasa Mandarin gitu. Oh, bahasa. Ya, bagus. Iya. Jadi memang kalau Mandarin jadi skill menjaga orang tua di Hong Kong itu jadi malah ini ya jadi profesional, jadi udah ngerti, udah punya pengalaman ya. Betul. Sekarang ini mam saya sekarang juga memperkerjakan anak part-time ex Taiwan. Beliau di sini itu part-time, perharinya sekian kayak gitu. Karena mam ini job temen yang sudah tanda tangani kan belum sampai, visanya belum turun. Akhirnya sekarang memperkerjakan teman ex Taiwan yang pintar bahasa Mandarinnya. Kurang gitu bisa masa Kantonis, tapi nggak apa-apa, kita bantu sedikit-sedikit. Keluarganya mam juga ngerti bahasa Mandarin gitu. Oke. Salam, saya salam sama temen yang di Taiwan. Iya. Silakan colek. Iya, saya colek itu ada Wulan, Airini, Rini, juga ada Bu Aying, ada Titin, itu semua adalah ex Taiwan yang ada di sini. Terus ada satu yang masih di Taiwan namanya Airini. Airin, itu masih di Taiwan. Nanti saya share itu linknya linknya radio biar dia monitor. Nongkrong bareng. Iya. Yang di Hong Kong dicolek tuh. Yang di Hong Kong semuanya aja deh tanpa terkecuali, termasuk yang ada di grup nongkrong bareng, juga di grup Mak Bohai, di grup Mak Strong. Semuanya deh. IKJI semuanya tanpa terkecuali, sehat-sehat semuanya. Mak Yuyun juga kirim salam katanya untuk Kak Novi, Mbak Ipung. Oke, makasih Pak Agung. Saya cabut dulu ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, diputus Mbak Yuyun. Mbak Yuyun tadi kirim salam. Dia bilang kirim salam, say hi kepada Kak Novi yang sudah lama tidak mendengar suaranya, sekarang sedang mendengarkan katanya gitu. Terima kasih. Ada Kak Agung juga, jangan lupa ya, beliau ini punya banyak sekali program, tapi nggak usah khawatir kalau ke Hong Kong. Kak Agung udah banyak temen ya, bilang aja nih saya Agung nggak berkumis, ya badan biasa-biasa aja. Orang punya ini apa namanya theater of mind ya, pikiran mereka ini penyiar suaranya berat atau apa gede ini itu dia ketawa iya kan, berat nikmat. kalau mama berat dia nikmat. Dulu memang gabung dengan siaran radio di Hong Kong begitu.
Mungkin Kak Novi Ya, silakan. nanti Kak Agung akan membawakan banyak program-program jadi kita bisa di sharing ya ke Hong Kong. Ya nggak, mungkin Kak Agung juga ada dagang ya nggak, jual barang-barang gitu. Mungkin juga bisa di sharing-sharing ke Hong Kong, nanti jualan juga di dagang di Hong Kongnya kita jualan juga gitu ya. Ya bisa juga kalau itu bisa di sharing teman-teman Hong Kong itu kan antusias sekali Kak kalau untuk yang dapat gimana Kak Agung? Boleh. awal bulan. Di mana Kak Agung? Di mention, coba di mention Kak Agung itu bisa ada berapa channel dan nama channelnya apa aja sebelum kita mungkin menutup acara ini, karena waktu juga. Terus ada apa yang akan di sharing itu penting. Ya, selain di mana bisa dikontak? Sama Kak Sep, apa namanya Kak Ami ya, Kamia. Mamamnya. Maaf, salah panggil. Oke, jadi buat kawan-kawan sekalian yang di Hong Kong, salam kenal, dan memang ada beberapa teman-teman juga dari Hong Kong sering pantau acara saya juga di Agung Taiwan di Facebooknya. Kemudian untuk yang di YouTube-nya Agung Sunarto, di Instagram Agung Sunarto. Jadi kalau misalnya mau tahu tentang informasi tentang Taiwan, kita langsung join aja di Instagram, di Facebook, ataupun juga di YouTube. Terima kasih. Oke. Iya, Agungnya bukan pakai orang ya. Iya kan? Terima kasih ya. Nggak, Agungnya nggak pakai itu, pakai Agoeng zaman dulu. Iya, istilahnya nama Agoeng ya. Agoeng. Iya. Agoeng ya. Facebooknya Kak. Salam buat semua yang di Taiwan, Kak Agung. Siap. Terima kasih nih udah gabung, jangan kapok, kita akan terus di minggu pertama aja ya pokoknya ya Kak Agung ya. Oke, bye. Harus sediakan waktu. Bye bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Taiwan. Mia mau nggak sih ke Taiwan? Mau. Saya udah mau dibawa ke Asen waktu itu. Iya. Saya mau dibawa kapan lagi? Oh, pernah. Pernah aja waktu ada acara. Berapa jam itu? Ya, bener banget. Belum, aku belum pernah ke Taiwan memang. Oke, Pak Pasal nanti diajak ya. Acara demikian kita tadi ya Kak. Lanjut Kak Novi. Oke, demikian tadi interaksi kita dengan agak blank juga nih, kenapa ya? Karena kebanyakan makan jengkol, bukan kebanyakan baru nyobain kayak begini jengkol terlemput ya. Putih-putih di dalam hati, di dalam lemari, janganlah bersedih hati walau perpisahan datang menghampiri. Akhir kata, jalan mundur tanpa melihat, selamat tidur, selamat istirahat. Atas ikan konsentrasi, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa minggu depan ya dengan Pastor Jenet ya, acara rohani nih ya, bersama Pastor Jenet. Jadi kita jumpa lagi minggu depan ya. Kalau ada yang ini kesalahan nanti kita akan upload ya. Kita akan upload ke YouTube-nya ya, dan yang para pendengar bisa mendengarkan kembali ya. Sampai di sini saja. Kayak Kak Novi bilang, banyak cinta dari mana? Dari Hong Kong, dari Jakarta ya Kak Novi ya? Dari Hong Kong dan Jakarta. Oke. Dan Mama Mio undur diri dong. Selamat tidur dan selamat kita jumpa lagi. Bye. Dah.